Baik, ini sudah jam 7 tepat. Meskipun yang lainnya belum masuk, tapi sudah sesuai jamnya. Mari kita mulai. Mungkin hari ini karena seharusnya ini placement test dan menguji satu persatu, sebenarnya di kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Tapi kembali lagi saya sampaikan, karena bahasanya placement test ini kan sebenarnya ngetes satu persatu untuk saling menjaga privasi. Meskipun itu dianggap biasa saja, saya khawatirkan ada sebagian privasi ketika saya tanyakan nanti nggak enak sama temennya, dianggap kurang etis ditanyakan di halayak satu Zoom gitu niki. Makanya saya mengambil inisiatif bertanya satu persatu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak ada suaranya? Silahkan untuk ditampilkan videonya masing-masing sebagai tanda bahwa kita benar-benar melakukan Zoom dan sampean juga mengikuti. Meskipun kalau di rumah di di asramanya, di kosnya niku pasti nanti ketemu banyak gangguan, pasti banyak gangguan juga temennya nopo pripun nopo ternyata. Tapi tetap diniati di jam ini kita benar-benar sudah mulai masuk seperti halnya kita seharusnya masuk di kelas BTQ 22. Saya ulangi kembali ya, untuk salamnya silahkan ketika menjawab salam niki jangan lupa audionya dinyalakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semuanya saja yang ada di Zoom kelas BTQ 22 yang saya hormati, tidak dikira nggih, bayangannya kemarin seharusnya placement test di 4 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kita harus bertatap muka. Ternyata kita hanya bertatap muka lewat Zoom. Jadi pasti nggih, istilahnya tidak enak, rasanya kurang maksimal, kurang optimal juga. Plus saya nyoba di ruangan yang lain, mungkin pas waktu nanti ada doa tidak terlalu mengganggu. Saya membayangkan ya, setiap pertemuan setengah jam sekurang ataupun bahkan hampir setengah jam ini terganggu dengan suara doa dan yang lainnya. Saya berusaha di satu ruangan, tapi nggak tahu nanti akhirnya kalau ruangan yang agak kedap niki bisa mengganggu frekuensi wifi nopo mboten. Maksudnya ketika saya sampaikan suaranya bisa keluar jelas nopo mboten, nopo ada jeda ketika saya menyampaikan, cuma kelihatan gerakannya tapi suaranya agak baru sampai ke setiap HP kalian masing-masing, suaranya agak telat, belum betul ngetos. Nanti saya kasih nilai, nggak enak Pak, enak di luar seperti kemarin lah niku. Lo karuan seperti di luar, jadi enten silahnya barengan dengan suara-suara apapun nggih, mobil nggih, ayam nggih, sembarang itu malah enak nggih. Nah, ini kan dalam satu ruangan. Kelihatan nopo angleng ngoten bahasa Jawanya. Nggih. Marilah kita bareng-bareng untuk pertama kali di hari ini mengucapkan hamdalah, sebab segala nikmat dan hidayahnya diberikan oleh Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di Zoom yang ketiga kalinya niki, Zoomnya 1, 2, ternyata masih 3 dan 4 untuk besok. Dalam keadaan sehat walafiat, semoga tidak mengurangi niat dan minat
kalian semua untuk tetap masuk di kelas BTQ 22 karena niatannya sebenarnya hari ini placement test. Saya ulangi kembali meskipun mungkin kemarin pas voice niku saya sampaikan alasan saya untuk hari ini kita tetap pembekalan, mungkin pengenalan lanjutan bagi yang benar-benar di BTQ, karena yang kemarin yang sudah saya coba uji niku kelihatannya belum ada yang saya taruh di kelas yang lainnya, jadi tetap di BTQ. Mungkin hari ini saya istilahnya pengenalan dan pembekalan, meskipun mungkin kita tidak akan bertemu kembali di kelas BTQ, teman ditempatkan di BTQ yang berbeda. Contohnya saya nanti contohnya di C nopo di B nopo di A saya tidak ngerti, itu tergantung kebijakan dari Ma'had. Tapi saya bayangkan akan memberi pembekalan hari ini niku terkait kelas BTQ yang saya pahami selama beberapa tahun terakhir niki. Sholawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa insya Allah diberi keselamatan dunia dan akhirat. Yang paling dinanti-nanti adalah syafaat beliau ketika semua orang-orang besok di Yaumul Mahsyar berkumpul untuk mencari keselamatan. Kita sudah langsung ngumpul jadi jamaah, jadi umatnya Rasulullah. Yang bahasanya yang ada yang punya pondok pesantren, yang pernah ngaji pondok pesantren, yaumala dilla illa dilluh. Ngoten nggih. Ketika di hari tidak ada napa namine payung, niku dilla kan payung, kecuali oleh payungnya Allah besok di Yaumul Mahsyar. Baik, hari ini saya sudah menyiapkan kitab kuning, kitab pesantren. Niki kalau saya membuka kitab pesantren saya tidak enak dengan yang sudah di pesantren. Nah niki saya sudah menyiapkan satu, besok pas waktu kalian semua seandainya semuanya masuk dari 28 mahasantri di kelas BTQ 22 niki semuanya menginginkan masuk di kelas BTQ. Maksudnya bahasa menginginkan ini karena contohnya seharusnya masuk di kelas yang lainnya tapi tetap ngengkel, saya ingin benar-benar mendalami Al-Quran. Kalau Al-Quran bahasanya bukan hal yang biasa nggih. Terus biasa Al-Quran pun mboten mendalami, mungkin ingin mengenal mereka-mereka para ustadz-ustadzah tentang Al-Quran An-Nahdiyah, karena ini nanti bersambung bahasanya metodenya metode An-Nahdiyah dan dibekali dengan Al-Quran An-Nahdiyah. Kalau saya pribadi seperti itu, kelasnya kalau bisa menggunakan Al-Quran real, meskipun sekarang di zaman modern Al-Quran digital itu sangat membantu, tapi ketika sak wayah-wayah kan coba buka halaman ini juga halaman ini dengan halaman yang sama, Al-Quran yang sama cetakannya, jadi kita langsung fokus. Apalagi di Al-Quran An-Nahdiyah itu ada tanda wakaf ibtidaknya, ketika kita membaca langsung diberhentikan, jadi kita tinggal saya pribadi memberikan arahan wakaf dan ibtidaknya. Jadi kita tidak perlu menyampaikan ada wakaf qabih, wakaf hasan, karena di situ sudah para ahli Al-Quran niku memberikan batasan tanafus biar tidak tanafus. Nafasnya di sini, terus kembalinya di sini. Kalimat berhentinya sudah tepat, mengulanginya juga sesuai dengan alur, istilahnya kalau alur cerita niku sesuai. Ngoten nggih. Nggih. Niki saya sudah membawa ketukan, kemudian membawa besok kelihatannya kalau di kelas BTQ diwajibkan membeli niki di Ma'had. Sampeyan akan dibekali satu buku jilid yang jadi satu, niki satu rangkuman jilid 1 sampai 6. Kemudian ketukan bukan ini. Kalau niki ketukannya untuk guru. Kalau ketukannya sampeyan ketukan santri jadi separuhnya ngoten niku. Yang biasanya harus diketukan di bangkunya. Sekilas saya ulangi kembali di metode An-Nahdiyah, karena saya juga mengajarnya di metode An-Nahdiyah, jadi yang saya bahas itu suatu positif, nilai positifnya untuk mungkin dari kalian. Saya membayangkan di kelas sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan itu kelasnya micro teaching.
Jadi selalu setelah saya menyampaikan, saya tuliskan di papan, meskipun contohnya jilid 1 A titik titik ba, dan ini bahasa di titik-titik itu saya terangkan, saya tuliskan, saya contohkan, kemudian saya absen. Contohnya untuk hari ini yang maju Mbak Eva Yunia Ramawati, silahkan menyampaikan seperti yang saya sampaikan ataupun seperti yang sampean pahami, biar bisa. Contohnya saya bayangkan sampean berada di depan, posisinya sama seperti saya. Anggap saja saya tidak ada, audien yang di bawah yang tidak berdiri, yang duduk niku adalah santri-santri sampean. Jadi bagaimana sampean bisa menyikapi dalam kelas, sampean bisa sekondusif mungkin. Langsung biasanya suruh maju. Saya suruh maju memperkenalkan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Eva Yulia Ramawati, saya prodi PS. Niki PS napa niki? Nah, contohnya ngoten niku. Saya hari ini akan menyampaikan tentang pelajaran huruf metode Anahdiah jilid 1 halaman niki, yaitu huruf A dan Ba. Nah, niku terus disampaikan. Huruf A cara penulisannya ditulis dari atas red, terus diharokati atas, namanya huruf harokat fathah. Apa santri? Fathah. Kalau hamzah terus diharokati fathah itu dibaca A. Apa santri? A. Yang keras A, kurang keras A, bersama A. Ngoten niku. Kemudian silakan semuanya dikeluarkan ketukannya. Kita baca bersama-sama, dibacakan sama ustadznya dulu. Jadi membayangkan jadi gurunya niku para semua yang duduk niku adalah santrinya. Jadi dianggap tidak bisa. Maka cara pengajarannya harus napa namanya satu persatu. Contohnya huruf A, Pak, ngeten lho baca-baca bodos saged. Langsung dibaca sendiri-sendiri mboten. Lah, saya pinginnya kalau yang kelas yang lain enggak ngerti nggih. Maksudnya makanya boleh nanti meskipun sudah di luar kelas konsultasi ataupun yang lainnya silahkan tentang Pak ternyata penyampaian Anahdiah tidak sama dengan sampean, ternyata itu boleh, silahkan selama pertanyaannya kan berhubungan dengan pelajarannya sampean. Seperti itu. Saya ulang kembali, kenapa toh pakai ketukan di metode Anahdiah? Mungkin nggih ketika sampean bertanya dengan metode-metode yang lain ataupun bertanya tentang bahasa ketukan, pas waktu ngomongkan sampean ngaosi pelajaran apa jilid ataupun ikro, bahasa ikro kan bahasa yang lumrah, meskipun metodenya berbeda, bukan ikro tapi bahasanya ikro ataupun jilid. Sampean jilid berapa? Jilid 1, jilid 2. Nah, bahasa metodenya panjang pendeknya niku menggunakan, kalau sampean ditanya panjangnya pakai harokat. Kalau panjangnya pakai harokat niku mungkin pasti toh metodenya sampean apa? Pakai ikro, nopo tilawati, kiroati, terus nopo namanya usmani ataupun yang umi yang sekarang lagi tren di banyak nopo namanya sekolah-sekolah formal. Nah niku kan masih bertanya. Tapi kalau bahasanya panjangnya satu ketukan, contoh pas waktu baca bersama, contohnya idhar, yang dinamakan idhar adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Panjangnya satu ketukan. Duh, kok bahasa panjangnya satu ketukan? Itu metode apa? Ndak bertanya. Oh, iki mesti Anahdiah karena identik dengan ketukan. Karena bahasa ketuk niku sebenarnya hanya sebagai pengganti. Al ketuk iwadun anil harokah. Ketukan pengganti dari harokat. Jadi tidak jauh berbeda bahasanya. Ngoten niku metodenya. Nah, menggunakan ketukan kemarin sudah saya bahas di pertemuan yang pertama niku, karena mungkin sampean nanti yang sudah biasa di jilidnya dulu pas waktu masa kecil TK sama MI-nya nopo SD-nya niku sudah biasa menggunakan ketukan, langsung bisa karena ritme ketukannya niku sudah nopo namanya ritmenya sama. Nah, ketukan dengan sambil ngomongnya ini mungkin ngomongnya bisa agak tidak bisa konsentrasi ataupun ketukannya bisa keliru-keliru, bahkan ngoten niku. Kalau sudah terbiasa nanti ngetuknya ritmenya, contohnya 1 2 3 1 2 bersama. Nah, ketuknya ini tetap akan sama ritmenya. Nah, niku baru betul.
Nah, contohnya seperti itu. Kalau apa namanya, kita bisa melesankan, melafadzkan, kemudian ketuknya niku di istilahnya otak bagian kanan juga menggerakkan yang lain, sedangkan lisan kita menyebutkan sesuatu yang tepat sesuai dengan kaidahnya membaca bukunya. Ini kan otak kanan dan otak kiri benar-benar berjalan. Jadi kalau sejak kecil sudah biasa diajak ngoyo, istilahnya ngoten, otaknya diajak berat, maka sudah terbiasa. Kalau kita biasa angkat berat, pas waktu orang lain ngangkat, yang nggak biasa ngangkat ngomong berat. Kalau kita biasa ngangkat kan, duh masa takut ngomong rumah saku enteng. Nah, karena apa? Karena setiap hari kita ngangkat berat. Kalau orang lain belum pernah ngangkat ngomong berat, sama seperti itu. Nanti sampean ketika baru pertama kali, 2 kali, 3 kali, belum banyak pertemuan, ketika metode An-Nahdhiyah niki yang sama sekali belum sampean kenal, niku merasa sulit dan berat. Tapi ketika kalau sudah paham ritmenya, terus ngerti apa yang dimaksudkan dengan menggunakan ketukan di jilid 1 sampai jilid 6 di halaman 10 terakhir niku, sampai nanti baru ngeten iki. Jadi sambil belajar metode niku sambil membayangkan sampean menjadi anak di umur 6 tahun 7 tahun kembali. Jadi membayangkan ketika menerima pelajaran An-Nahdhiyah niki, sampean langsung kembali ke kecil lagi. Sambil ketika micro teaching sampean langsung merasakan bagaimana guru niki bisa menyampaikan metodenya, pelajarannya dengan tepat yang dipahami setiap para santri. Karena sampean nanti melihat kalau di kelas mungkin contohnya karena ada saya sebagai pengampunya, terus sampean yang praktek benar-benar sungguh karena dicari untuk penilaiannya. Yang lainnya juga audien mendengarkan tidak ramai, tapi beda kalau ketika sampean nanti di PPL nopo di KKN yang agak lama, terus dipasrai masjid, di situ ada para santrinya. Niku sampean pasti bayangkan, bocah rame, bocah anu umpama ndak rame ngoten, karena bisa sekondusif mungkin diberikan cerita dan yang lainnya. Ketika satu persatu pelajaran dikasihkan, itu akan berbeda. Cara tangkapnya, dayanya, dan nilai positif negatifnya. Ada yang ketika suruh baca segera bisa, ada yang suruh ngapalkan segera bisa tapi bacanya kurang, ada yang mungkin istilahnya cara daya tangkapnya niku berbeda dengan yang lain. Lo nggak mau bahasanya tanda kutip agak yang berbeda, tapi kan memang ciri khas santri murid itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi pinter-pinter ya awake dhewe ngoten niku. Kalau nanti cuma micro teaching di kelas sebenarnya lebih mudah banget, karena dipastikan teman kita tidak akan mengganggu proses cara penyampaian pelajaran yang harus disampaikan oleh kalian masing-masing. Nah niki di jilid 1 sama nanti akan menemukan, nah niki contohnya mungkin agak kelihatan, saya dekatkan ya. Nah ini kan ada titik-titiknya. Nah titik-titik niki bahasa nanti sama akan diterangkan yang namanya titian murotal. Titian murotal niku sebagai niki napa namanya tanda ketuknya niki wow. Jadi bar A titik-titik, lah niki ketuk contohnya 1 2 3 A A. Nah niki titik-titiknya, ketuknya sesuai titian murotalnya niku ditepatkan. Nah saya membayangkan kalau cara bacanya ada titian murotalnya, ada ketuknya, meskipun si anak niku bacanya ngapunten agak kurang cepat, kurang tepat, maka dia cara membaca hurufnya tidak mendelewer a ba karena dikejar sama ketuknya sama ustadznya. Ayo ulangi mau pindah ke ba niku dia napa namanya terkejar sama ketuknya, otomatis cara tangkapnya dia berusaha di pikirannya segera mengambil pemahaman ini huruf apa ngoten. Kalau yang enggak pakai ketukan ngapunten, saya menyampaikannya karena kan sudah saya ulangi ya. Saya ulangi kembali karena ini di metode An-Nahdhiyah yang saya sampaikan suatu yang positifnya. Mungkin kita membahas kekurangan dari metode yang lain itu tetap pantas karena kita di satu lingkup yang sama. Beda lagi kalau nanti pas waktu ada dikumpulkan banyak metode. Contohnya sampean ternyata saya metode An-Nahdhiyah, sampean yang satunya metode Umi, metode yang lainnya. Saya menyampaikan, kalau metode yang lainnya itu tidak tepat, yang tepat metode saya itu kan baru tidak etis dan tidak toleran. Kalau yang di sini
karena saya benar-benar membahas metode Anahdiyah, maka saya membahas metode kelebihan Anahdiyah mungkin dirasakan juga agak mendegradasi metode-metode yang lain, meskipun mereka beliau-beliau yang metode yang lain juga memberikan penilaian negatif pada metode Anahdiyah yang dicari kurangnya. Kalau kita, contohnya saya juga pernah ke metode yang lain, juga pernah ngobrol ke mentornya metode Umi. Niku bagaimana cara yang saya tanya, niku metode bisa cepatnya melebarkan sayap. Jadi metode yang terbarukan, berdirinya istilahnya lahirnya baru tapi banyak dikenal masyarakat, ternyata masuknya contohnya ke formal, terus dikasih iming-iming nopo contohnya, yang akhirnya sekolah-sekolah formal tersebut mau menerima metode tersebut, meskipun ternyata para pengajar-pengajar itu notabene menggunakan metode yang sebelumnya. Jadi ada tanda kutip iming-imingnya sehingga dia mau melakukan metode uminya, contohnya metode niku. Dan niku yang saya terima seperti itu. Mungkin dengan alasan yang lainnya saya tidak tahu ya. Karena keterbatasan istilahnya apa namanya, mencari data-data nih loh. Kalau cuma ketemu 1-2 orang dan melihat di lapangan, ngoten niku. Coba silakan nanti kalau ada metode niki tapi ngajinya di desa, bisa nggak seperti yang sudah tersampaikan di sekolah, seperti draftnya bagus banget, pencapaiannya sudah bagus banget. Nah, yang saya lihat selama ini kalau di formal, karena tidak dipungkiri formal niku juga terbantukan oleh pelajaran-pelajaran sore dan malam yang mereka para pengajar yang dengan ikhlasnya, dengan bayaran bahasa bisarohnya 1 bulan yang seandainya dibayarkan dalam 1 hari itu tidak cukup. Contohnya 1 bulan dikasih uang 10.000, 20.000 kan tidak cukup untuk 1 hari. Ngoten mau dibayarkan dalam 1 bulan. Niku pun niku bahasa kelebaran nggih. Maksudnya ngoten niku. Niki bab metodenya, metode Anahdiyahnya. Nah, pernah saya dulu pas waktu istilahnya saya sekolah, jadi seorang guru metode Anahdiyah niku masih disuruh sekolah lagi. Jadi sebelum mengajar kesampaian, saya itu juga disuruh sekolah yang namanya PGTPG. Jadi guru ini tasik kan sekolah malih, benar-benar memahami bagaimana cara menyampaikan metode Anahdiyah yang tepat. Jadi nanti biar generasi berikutnya benar-benar memahami dan bisa menyampaikan metode Anahdiyah secara istilahnya bahasanya kafah, totalitas sesuai apa yang diharapkan oleh muasisnya. Nah, dalam 1 tahun kemudian dilihat track recordnya, kemudian dilihat hasilnya, diujikan, dikasih nilai, kemudian ini proses saya akhirnya bisa bertemu sampean nggih di tahun-tahun sebelumnya. Niku akhirnya dari 2 kelas 80 mahasantri PGTPG niku disaring ada 8, terus dibawa ke LP Ma'arif, terus dilihat, disuruh baca sama seperti yang tadi malam saya lakukan, dibaca, ditanya motivasinya untuk mau dipanggil Ma'arif karena niatnya gini-gini, kalau nanti sampean ngajar begini dapat ini, tapi ketika dipanggil LP Ma'arif tanpa ada iming-iming, bagaimana sampean sanggup membuatkan? Nggih, saya sanggup. Akhirnya dari 8 itu alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa berusaha menyampaikan pelajaran di kelas yang bahasanya akhirnya punya titel yang namanya dosen. Sebenarnya kita cuma pihak ketiga, nilainya kontrak, saya yang mboten tepat penyampaiannya, terus kula mboten istiqomah dalam absensi saya seharusnya mengajar, maka yang memutuskan tetap mengajar dan tidak adalah LP Ma'arif. Contohnya seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ternyata LP Ma'arif masih memberikan kepercayaan pada saya, karena juga LP Ma'arif diberikan kepercayaan oleh UIN sebagai lembaga yang dianggap, kalau saya ngomongkan paling bagus mboten. Kalau yang kemarin disampaikan secara intern niku data yang diminta UIN yang harusnya valid dan yang lainnya, alhamdulillah LP Ma'arif niku dianggap yang paling bagus. Pas waktu ada pendataan enten BPK istilahnya dari atas melihat ke UIN, ternyata tepat hampir 90% niku yang bisa membantu data-data dari LP Ma'arif. Contohnya niku, ngapunten niki terlalu melebar nggih. Nah niki maksudnya kesiapan dari para beliau
atasan kami LP Ma'arif sebegitu napa namanya konsistennya. Jadi dari bawah bahkan sampai ke sampean saya ngitung gitu ya ngajaknya sampai jam 6.58 silahkan masuk karena jam 7. Lah ngoten kula biasane nanti kalau seandainya bertemu dengan saya entah meskipun sampean tidak di ruangan saya nggih, saya mungkin kalau tidak ada napa namanya tidak ada halangan dari rumah saya sudah berangkat jam 6. Dari sana sampai sana niku jam setengah 7. Saya langsung kalau ada smartboard biasanya satu hari itu saya bisa menyampaikan 5 naskah. Jadi saya nulis duluan, jadi masuk setelah bapak-bapak yang membersihkan ruangan itu selesai, saya langsung nulis. Contohnya hari ini pelajarannya Toharoh, saya tuliskan bagannya. Jadi pas waktu nanti contohnya dari kalian suruh maju mengulangi kembali, enggak cuma metode anadiyahnya yang harus diulangi, pelajaran yang sudah saya sampaikan suruh maju menerangkan bab Toharoh yang seperti kemarin bab air yang jumlahnya ada berapa, air ini apa saja, niku saya tuliskan di papan. Saya bayangkan setiap dari sampean apa yang saya sampaikan niku bisa mengulang kembali meskipun cara penyampaiannya berbeda karena pas waktu menerangkan kan sudah ada bagannya. Jadi kan paling tidak ada batasan untuk tidak keluar dari konteks. Saya tuliskan di papan itu. Yang sama seperti itu. Kemudian mungkin 1-2 halaman akan berbeda biar pas waktu maju niku tidak menonton panggah jilid 1 halaman 1 maupun jilid 1 halaman 2. Kalau di smartboard kan mudah. Nah seperti itu. Mungkin yang di metode anadiyah yang sudah saya sampaikan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Betul-betul. Nah, di metode anadiyah kalau sudah selesai jilid 6 nanti di halaman 10 jilid 6 niku ketukannya baru dilepas. Jadi mboten bayangkan kadang mereka-mereka yang metode lain ataupun orang yang menggunakan buku anadiyah tapi tidak menggunakan secara formal keseluruhan menggunakan ketukan dan meninggalkan ketukan, mereka langsung menyatakan, "Wah, bocah lho Pak, lek nggawe ketukan iki mbok sampai Al-Qur'an panggen njaluk ketuk mawon mboten." Padahal di halaman 10 jilid 6 niku dilepaskan ketukannya dan diajak mengenal lagu yang namanya lagu Nahawan. Nah, di situ dikenalkan lagu Nahawan nada naik, sedang, turun, ngoten. Nggih. Saya mungkin sudah terlalu melebar nggih, karena kelihatannya yang sudah saya sampaikan dari 11 yang sudah saya uji, ini buktinya hampir semuanya masuk. Mboten hampir semuanya tercatat masuk ke BTQ. Maka cara pengenalan perlu diketahui. Kalau tadi saya kan salam duluan. Besok niku caranya salam bukan seperti itu. Niki aba-abanya mungkin mulai besok niku akan berubah ya sesuai dengan aba-aba yang seharusnya disampaikan besok pas waktu sampean di kelas secara formal. Nah, pas waktu offline. Contohnya ketika semuanya sudah masuk di jam 7 sudah mulai, gurunya sudah siap, pengajarnya sudah ada, niku dari salah satu dari kalian niku harus memimpin. Yang sebelumnya 1 hari 2 hari niku dituliskan di papan, ataupun kalau yang kemarin musyawarahnya niku dibuatkan 1 lembar mawon Pak. Jadi doa pembuka sama doa penutup pas waktu pulang semuanya harus bisa, karena semuanya punya mboten meskipun ada bukunya, kemungkinan membukanya ini mungkin kesulitan. Di situ juga ada dikasih aba-abanya. Contohnya ketika sudah masuk, guru sudah siap, para santri sudah siap, ini langsung dipimpin salah satu, langsung kasih aba-aba kiaman. Bahasa kiaman itu kalau artinya yang masnya pondok pesantren itu ngerti berdiri. Jadi kiaman sebenarnya berdiri. Kemudian salaman, yang mengucapkan salam niku malah para mahasantrinya, gurunya menunggu untuk salam. Jadi ketika kiaman semuanya berdiri, baru gurunya berdiri. Kemudian salaman, semuanya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ngasih aba-aba niku kembali memberi aba-aba qu'udan. Sebenarnya qu'udan sebenarnya hafal ya, julusan qu'udan, tapi bahasanya sering digunakan qu'udan bukan julusan.
qu'udan semuanya duduk semua. Kemudian khusyu'an, khusyuk semuanya diam tanpa ada contohnya tasih ngetokne buku, tasih ndelehne HP, tasih anu benakne kerah baju dan yang lainnya mboten, semuanya khusyuk. Kemudian baru doaan. Dan niki besok di jilid 1 halaman belakang niki ada doa iftitah. Mungkin di setiap dari kalian semuanya pernah mendengar doa ini karena semua metode menggunakan doa ini. Kalamun. Jadi basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Diulangi. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Dalilul, coba clear ngoten. Tanazaha an qawli wa fi'li sampai akhir. Kira-kira dari berapa niki yang masuk? 17, 1 2 3 4 5 6 17 sama 6 jadi berapa? 23 nggih. Mungkin yang lainnya tadi memberikan minta izin, ada surat dispensasi yang sebenarnya selalu istilahnya bahasanya saya mboten ngritik nggih. Instruksi ke atasan itu selalu gini loh Pak. Kalau satu universitas bersamaan programnya ngerti kalau semester 1 dan 2 mereka melakukan yang namanya pelajaran madin. Kenapa selalu ada sebagian prodi niku selalu ngendih waktu. Dikasih waktu contohnya jam 7:30 harus dimulai. Padahal kalau di lapangan nanti pelajarannya mulainya kegiatan paling tetap 8:30. Nah, tapi ini tetap terjadi setiap tahunnya. Oleh pulau pribadi kan gini kita cuma sekelas dikontrak. Jadi kalau suara ke atas mungkin harus tersampaikan banyak pos dikasihkan ke contohnya temriki anten kita kumpulannya. Jadi ada pimpinannya menyampaikan ke mudirnya ke ngoten niku tasik banyak, tapi kan tetap setiap tahun terjadi seperti ini. Apalagi di acara placement test. Coba seandainya placement test tidak diadakan seperti niki Zoom itu niki, bisa ndak mereka harus tidak masuk? Padahal Pak Rektor niku jangan sampai placement test niki tidak maksimal. Nah, kon maksimal terus pripun yang lainnya izin ngoten niku. Contohnya seperti itu. Padahal setiap pertemuan kan ada penilaian masing-masing. Penilaian secara absensi. Jadi dilihat dari kesiapannya saja sebelum memvonis 2 semester yang akan datang mereka perlu diremedi. Ini kan dilihat dari kesiapan 4 hari niku. Jamnya sudah siap napa mboten, jamnya masuk, kesiapannya terus dilihat mawon ngeten iki meskipun dalam keadaan Zoom saja ternyata antusiasnya 100%. Oh, jadi seandainya besok masuk di BTK ataupun pelajaran yang lain di pelajaran program madinnya dipastikan ngoten hampir 100% seharusnya lulus. Mungkin nilai tidak lulusnya bukan gara-gara jarang masuk. Nah, niku yang dilihat gara-gara mungkin daya tangkap, daya terima dari setiap sebagian yang harus diremedi niku kalau diluluskan bukannya kita malah kasihan. Seharusnya mengulang kok tidak diulang karena kapasitasnya orang kan masing-masing. Dan itu akhirnya diulangnya gara-gara memang keperluan memperdalam pengetahuannya. Mboten goro-goro nggak tahu masuk terus harus remedi. Lah ini kan nilai yang berbeda. Istilahnya waktu saja sudah dikorupsi selama kita masih sekelas pelajar, apalagi besok nanti pas waktu jadi seorang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Waktunya saja bisa nggak meluangkan waktu untuk para mereka. Untuk kita saja yang seharusnya di masa mencari ilmu saja masih tidak bisa konsisten contohnya. Namun saya ceritakan, saya dulu pernah di Sunan Derajat. Kalau Sunan Derajat sana Lamongan, beliau pengasuhnya niku Kiai Abdul Ghafur. Beliau memberikan dawuh kalau ada santri pas waktu setiap hari masuk istiqomah, terus pas waktu ujian nilainya kurang bagus, pripun cara menyikapinya? Luluskan.
karena barokahnya ilmu mungkin nanti napa namanya keistiqomahannya nih loh akan membawa kesuksesan padanya. Tapi kalau ada anaknya pinter karena kepintarannya dia akhirnya menyepelekan waktu, kadang tidak masuk dan yang lainnya, diberi nilai bagus, bagaimana menyikapinya? Setelah para pengajar kan ngerti sikapnya. Wah, ini tidak usah dilulus nih. Ngapunten, ini ceritanya apa yang didawuhkan ya Ghafur, istilahnya saya nyambung, saya ceritakan gitu. Jadi bukan saya pribadi menyampaikannya. Kalau mau disalahkan berarti menyalahkan beliaunya ngoten maksudnya. Niku ndak usah dilulus nih. Lha iki sok umpama dadi perangkat desa, dadi perangkat apa pejabat, mesti korupsi, langsung ngoten. Wis iki mesti dadi rusake negara iki sok. Sampai kaya ngoten niku bahasanya. Karena apa? Karena cara mendidiknya saja niku lho. Niku sampai kaya ngoten niku, ngapunten nggih. Loh, iki Mas Fajar mana kopiahnya? Mas Fajar Kurniawan. Silakan kalau ada kopiah silakan digunakan kopiahnya. Ngapunten nggih. Kemarin niki napa namanya yang saya sampaikan itu bukan sebuah kewajiban. Kopiah niku bukan sebuah kewajiban, tapi bagi kula niku sebuah etika. Karena hari ini yang kita bahas adalah pelajaran diniyah. Jadi sampai persiapan untuk menerima pelajaran yang nomor satunya adalah untuk menata nurani hati kita. Niku ya kula kudu siap, bacane kudu apik. Budal ngeten iki saya harus dawamul wudu duwe napa namine resike hati, resike awak ngoten niku. Bahkan mau istilahnya meskipun anu ya kudu adus kawan dan yang lainnya ngoten niku. Kesiapannya sampai seperti itu. Meskipun pas waktu kemarin niku ngumpul secara intern ada salah satu ustadz menyampaikan Prof Minto niku napa ndak saged kelas Madin BTK niku diwajibkan yang putra pakai kopiah. Langsung maaf Pak, Dr. Supriyadi menyampaikan dari UIN tidak ada kewajiban, adanya hanya himbauan. Silahkan memberikan motivasi yang sehingga para mahasantrinya yang laki-laki niku mau menggunakan kopiah. Jadi kalau setiap tahun selalu memberikan motivasi. Ya niku wow, meskipun motivasinya secara dinalar tidak ada manfaatnya. Sampean pakai kopiah sama saja dengan nggak pakai kopiah sama toh. Pelajarannya tetap disampaikan toh. Malah alasannya, Pak, lelek wonten kopiah ngilmune dadak sing tabrak kopiah lek dibuka kan langsung masuk ke otak. Nggih guyonan ngoten niku bisa saja. Tapi nggih niku wau saya kembali etikanya yang saya butuhkan. Jadi nggih ngapunten secara spontan nih wau di Mas Fajar langsung menghilang dari peredaran nih wau. Maksudnya nggak kelihatan videonya. Mboten napa-napa, maksudnya seperti itu nggih. Kula sampai ngapunten sedetail itu melihat. Jadi kalau saya pribadi seperti ini, kalau saya bisa memberikan istilahnya dikasih kekuatan untuk merubah sesuatu, saya akan merubahnya. Tapi kalau memang tidak bisa, hanya bisanya memberikan informasi, bahasanya sampai dalam tanda kutip mengkritik ngelok nih, kalau saya berani dan bisa, saya kritik. Kalau memang tidak bisa, niku nggih sebenarnya saya tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan ketika negatif yang saya anggap niku negatif nggih istilahnya kalau namung ngelus dodo tok. Lah niku kalau istilahnya kalau di pondok pesantren niku napa namine paling lemah-lemahnya iman ya ngoten niku namung ingkar bil qalbi. Tapi kalau bisa merubah apalagi contohnya dalam satu kelas. Kalau kelas saya niku besok mungkin sebagian dari kalian ternyata ketemu dengan saya, sampean bisa buktikan laki-laki harus depan, perempuan di belakang. Yang pertama kali saya sampaikan kemarin kan ngoten toh. Niku juga seperti itu. Mulai datangnya saja ngapunten kalau jam padahal jam 7 lebih itu baru ada konsekuensinya nyumanggak nih yang selama niku tidak memberatkan mahasantrinya. Kalau saya tidak, saya datang jam 7 kurang. Insya Allah jam 7 kurang saya sudah sampaikan saya nulis di papan niku. Jam 7 tepat niku biasanya langsung mulai jam 7 kurang berapa menit saya sudah mulai berdoa duluan. Yang lainnya belum berdoa. Terkadang mungkin Pak sampeyan nyapa lho dadak dhisik-dhisikan. Malah nggih mboten napa-napa. Selama itu biasanya kan pengajar ngumpul dhisik, ngenteni dhisik yo munggah bareng. Kalau biasanya juga bareng banget. Saya lebih baik masuk dalam kelas
nulis dalam apa namanya pelajaran yang harus saya sampaikan biar tidak keluar dari konteks yang istilahnya dari RPP-nya. Kemudian enten wekdal memang kita harus menyontohi karena niki kelasnya Al-Qur'an, mungkin saya buka Al-Qur'an baca ya jadi nggih pamer ben ngerti iki lho Mbak kalau mau. Jadi sampe lek pas waktu teko betul jaguyan mas Qur'an nggih angsal. Pilihannya kan ada dua, ngobrol sama ngaji. Karena di waktu ngobrol lebih banyak waktu luangnya, di luar kelas masih ada, tapi dalam kelas kalau kita juga ngisinya kalau belum ada pelajaran ngobrol kan eman-eman waktunya. Diibaratkan gini, kalau sampean dikasih waktu, dikasih voucher masuk ke mall, sampean masuknya jam 7 sampai setengah 9, terus disuruh masuk ke mall, terus dilihat sebegitu banyaknya aneka ragam yang sampean inginkan. Seandainya bisa ada waktu kan bisa diambil semua, bahkan dimiliki mallnya. Karena tidak bisa, waktunya sebegitu mepetnya, silahkan sampean dikasih waktu jam 7 sampai setengah 8, ambil yang kamu suka. Menurut sampean masuk terus santai sambil ngobrol sambil juding toh, engko kalau ada waktu saya ngambil itu, ada waktu ngambil itu, ataupun sampean malah segera gercep bahasanya kalau nopo namine enten jualan di online kan gercep karena stoknya niki nopo namine stok yang terbatas, nopo bahasanya yang keren itu kalau sampai suping ya. Nah ini kan menurut sampean segera diambil nopo nunggu sama temennya sambil ngobrol, lah kita nanti ngambil secukupnya saja, bagaimana? Nah ngoten niku lho nggih yang diibaratkan kelasnya sampean seperti itu, waktunya sampean juga gitu, waktunya sampean nanti di UIN yang utamanya Madin kan cuma 2 semester, yang menyampaikan istilah keagamaan secara keseluruhan. Contohnya di kelas Madin itu cuma jam 7 sampai setengah 9. Saya ibaratkan sampean masuk di mall terus disilahkan untuk mengambil apapun yang sampean butuhkan. Seandainya bisa diambil kan semuanya sampai mall-mall dipek paribasan ngoten biar penguasaan. Lah bahasa mallnya niku napa namine ilmu-ilmu yang disampaikan di situ. Sampeyan kelihatan gercep napa mboten? Ngoten. Lah, pas waktu di dalam mall karena terlalu riuhnya temennya, niku seneng melihat banyak barang-barang. Tapi ternyata setelah dilihat waktunya habis tanpa terasa. Sampeyan di warning sama UIN contohnya, waktunya sudah habis. Pertemuan kita hampir selesai. Waktunya keluar, setelah keluar baru melihat, sampean lihat temennya, loh sampean kok ngambil banyak, aku kok ngambil sedikit. Baru nilai bahasa getune ngoten niku. Jatuh aku kamu waktu sampean mau kembali lagi ternyata mallnya sudah ditutup. Itu diistilahkan waktu. Makanya bahasa istilahnya al waktu kasaif. Waktu niku bagikan pedang. Kita dikasihkan senjata, kalau bisa istilahnya nopo dibacok nih, lek mboten dibacok nih bakal dibacok yang awake dhewe. Tidak ada waktu yang bisa kembali lagi. Meskipun bisa mengulang momennya tapi tidak bisa mengulang waktunya. Ngoten wau nggih. Bisa mengulang napa namanya? Contohnya besok bisa Zoom lagi. Hari ini tidak bisa bertemu tidak apa-apa, besok bertemu di berikutnya. Bahasanya Zoom tetap bisa toh. Dengan jumlah yang sama tetap bisa toh. Tapi mungkin pembahasannya akan berbeda. Nggih ngoten niku wau. Meskipun Pak diulang kembali seperti kemarin, kita tidak akan bisa mengulang persis poin satu dan yang lainnya secara urut. Jadi namun lek ndek iki padha apa ndak? Namung ngoten tok. Monggo sampeyan yang enggak masuk niku terus tanya dengan mereka yang masuk, "Ya to ndek iki pelajaran apa ae?" Pelajaran padha. Mosok ya paling ketoke cara penyampaiannya berbeda meskipun bahannya sama. Ya ngoten niku nggih. Nilai yang saya sampaikan biasanya saya selalu mengingatkan, menceritakan pas waktu yang tadi menceritakan getune kula jatukno namung ngoten tok. Lah, nilai getun niki yang saya bayangkan selalu yang saya sampaikan ketika sampean terima terus sampean jadi pengajar yang berikutnya niku menyampaikannya bukan Masya Allah, kembalinya sampean menyampaikan kepada santrinya Alhamdulillah ngoten. Lek kula kan Masya Allah ngeten iki cara iso mengulangi kembali seperti di masa-masa sampean. Nah, kalau mau dengan UIN pelajarannya yang disampaikan, saya enggak akan melihat mereka-mereka yang mengajar. Saya enggak akan melihat bagaimana cara mereka menyampaikan, tapi saya melihat apa yang saya butuhkan, apa yang mereka wajib sampaikan. Jadi benar-benar tak pahami. Ketika kurang paham, saya akan bertanya dengan
yang lainnya. Ketika tidak paham, saya akan mencari informasi yang lainnya yang lebih utuh. Ketika dikasih pelajaran, dikasih kewajiban, akan segera saya kerjakan. Nah niki kalau yang saya sampaikan, kalau pernah niki nilai jeleknya ya, jangan diikuti. Saya pernah kuliah juga kalau saya di Tribakti Kediri. Karena laki-laki hal yang ngoten niku masih mungkin yang laki-lakinya ketika nanti ngerjakan makalah, biasanya kalau bab pendanaan saya siap, nyupot saya siap, nukok nih jajan saya siap, yang penting tidak ngerjakan. Ngoten niku. Lah pas waktu maju ngoten niku siap jadi napa namanya yang maju di depan, tapi tidak siap menyampaikan. Paling pol aku tak sing bagian notulen ae utawa moderatore. Dan niku sing garakne napa namanya sampai nanti ngapunten yang sikap seperti ini niku garakne getun jadukno saya yang jadi narasumbernya. Dengan menjadi narasumber sebelumnya ketika mengerjakan makalah, aku tak sing bagian ngerjakne dengan mulai mencari bahan-bahannya. Jadi kita sudah mulai mempercepat pemahamannya awake dhewe to nggih. Jadi cari peluangnya kita yang bisa cari. Niku sampean bisa setelah di sekolah sampean sampaikan di kehidupan berikutnya sampean, oh ngeten iki. Kula akhirnya contohnya alhamdulillah bisa bertemu dengan sampean tapi pekerjaannya saya tetap jalan. Dan mungkin barokahnya sedikit ngeyel pilih ngaji, pilih sinau luwih dibanding liyane ngoten niku wau. Dadi bisa silai mlekutu kancane. Dadi penggayane itu dikerjakne wong liya sampean. Mereka bisa memiliki pekerjaan kita setiap hari, tapi jangan lupa yang bagian ngeksekusi niku kita. Contohnya yang bagian jual barang, yang kerjakan kan mereka. Boleh mereka niku ngomong niki wah aku iki sing ndino ngerjane aku nyemanggane, tapi yang poin yang paling terakhir yang menentukan kan kita. Dan itu nilai ilmunya sampai seperti itu. Saya selalu menyampaikan kalau yang di kita stratanya paling tinggi di antara yang lain di masyarakat kita. Jadi seandainya kelihatan wah dari segalanya, dari poin apapun, bahkan dari segi perekonomian, mereka pasti yo mesti wong S1, yo mesti wong kuliah, yo mesti jebolan UIN. Nah, niku yo mestinya, tapi kan mereka sadar akhirnya wong ngoten yo manfaatnya sekolah yang benar-benar sampai di tingkat teratas sih ngeten iki lho manfaatnya. Seandainya saya iso nih namung ngoten getune disampaikan ke anak, oh cuk aja sampai koyo bapak ya, kudu koyo kae. Jadi kudu sekolah contohnya sampai di perkuliahan, jangan berhenti di SMP MTS, jangan berhenti di Alia SMK, tapi sampai perkuliahan S1 sampai nanti akan melihat oh kelasnya dokter ternyata strata kehidupannya seperti itu. Sampai nanti ngoten. Jadi kalau ada kesempatan jangan berhenti hanya di satu titik niki, contohnya seperti itu. Niki karena kita di pembahasan akademisi, jadi saya sampaikan penyemangatnya seperti itu. Mungkin yang saya sampaikan akan berbeda dengan pas waktu saya mengajar di pesantren yang mereka tidak ada waktu untuk seperti sampean posisinya. Jadi saya memberikan penyemangatnya nggih, wis to najan sampean ndak koyo kae, sing penting iso ngene. Wis to pokok delok ento najan ora koyo kae, enek wong kae contone iso ngluwi koyo kae. Ngoten niku saya sampaikan juga. Tapi secara dinalar sebenarnya akademisi yang tercapai baru bisa mencapai fase yang itu, yang kebanyakan orang tidak bisa di fase itu, karena kita kan harus step. Contohnya di negara Indonesia yang tadi apapun harus adanya ijazah, dilihat meskipun punya skill ternyata persyaratannya ngoten niku kan niku hal yang biasa. Jadi harus kita dahulukan kalau kita memang punya cita-cita di poin teratas A, jadi zigzage undak-undakannya harus kita ikuti. Ngoten niku malah melebar kemana-mana gitu. Kalau kembali lagi memberikan motivasi ke sampean untuk semangat menerima setiap pelajaran. Saya selalu mengingatkan jangan sampai lupa di BTK niki sampai nanti akan diajarkan 1 semester lama loh nggih. 1 semester niku mengenal yang namanya metode Anahdiyah. Mungkin bahasanya waleh ngoten. Keranten 1 setelah berdoa
kalamun, terus doa pembuka hati, Al-Fatihah, kemudian murojaah, surat-surat pendek yang hampir sama setiap hari. Kemudian penyampaian metodenya, kemudian hafalan surat-surat pendek niku. Dan makanya yang belum mungkin akhirnya harus semangat karena mengejar target bisa metodenya, hafal sesuai yang diharapkan oleh pengajarnya. Tapi kalau yang sudah terbiasa terus sudah hafal gini kuwi nggih. Jadi kalau sudah masuk di BTQ diniatkan istiqomahnya, diniatkan mulyane ilmune, mulyane gurune, meskipun sebenarnya cara penyampaian saya ngoten niku bangga mek ngono-ngono tok ae contone ngoten niku. Mungkin ketemu dengan guru yang lainnya juga seperti itu, tapi nggih niku nggih secara istilahnya tidak tertulis. Jadi mastur istilahnya napa namanya tidak bisa konsep memuliakan seorang guru kan tidak dikonsep. Kita kan sama stratanya, sama orangnya, cuma beda umurnya. Mungkin meskipun umurnya istilahnya kalau kita jadi mahasantri, mahasiswa, umur kita memang sedikit, tapi kelihatannya lebih banyak pengalaman saya daripada Pak dosen itu contohnya. Nah, nilai yang seperti itu loh yang harus sementara waktu dihilangkan. Karena kita nilainya di frase belajar. Kemungkinan yang namanya roda berputar bahasanya kan ngoten niku. Kalau hari ini kita menyepelekan seseorang, maka jangan kaget di kemudian hari sebagian banyak juga akan menyepelekan kita. Kalau kita menyalahkan seorang satu kali, bisa kemungkinan kita mendapat berkali-kali kesalahan yang ditimpakan ke kita. Meskipun kita tidak merasa melakukan kesalahan, contohnya seperti itu. Begitu juga para pengajar, mungkin beliau-beliau yang lain, begitu juga saya berusaha menyampaikan semaksimal mungkin. Contohnya hari ini coba tuh. Seharusnya niatnya kan pengenalan, harusnya placement test. Ternyata enggak placement test. Pelajarannya cuma nopo mendengarkan guyonane ngoten, ocehannya ngoten untuk menghabiskan waktu biar sampai jam 8:30 contohnya mboten. Ngoten nggih. Jadi bener-bener ditata karena kelas kita niki memang kelas standar yang sesuai yang saya sampaikan di pertemuan yang pertama, nilai yang paling atas niku pelajaran madrasah diniyah. Makanya yang sudah sampean pondok pesantren, mas-masnya, mbak-mbaknya, ketika sudah saya ulangi kembali ngeten niki silahkan sampean nanti japri, Pak. Saya niki ternyata sudah di pelajaran niki dan niki kelihatan setelah saya mendengarkan apa yang sampean sampaikan, saya berubah pikiran untuk tidak di BTQ. Itu boleh. Jadi saya malah bahasanya ngiman-ngiman sampean ngoten. Tapi kalau memang tetap Pak, saya tetap ngengkel di BTQ karena saya lihat saya metodenya Anandiyah kelihatannya dari paparan sampean yang sedikit itu ternyata saya malah semakin pengen di BTQ untuk bisa memahami bagaimana metode Anandiyah secara keseluruhan. Siapa tahu saya nanti ke depannya itu bisa menyampaikan pelajaran pas waktu di PPL dan KKN bisa menyampaikan sesuai dengan metodenya. Ini memang enggak nih, memang karena di BTQ ini bener-bener pelajarannya mendalami Al-Quran. Kalau sudah di kelas Al-Quran, kalau di kelas saya niki saya bawakan, bahasanya tidak saya wajibkan tapi saya tunjukkan. Di sini ada tajwidnya tajwid santri, karena di sini tidak banyak keterangan tapi adanya langsung nama, istilah dan contohnya. Nah, di sini saya kasih tulisan dengan metode membaca bersama-sama. Maksudnya dengan membaca bersama-sama tanpa terasa akan hafal dengan sendirinya. Ini sebenarnya untuk para santri-santri yang di rumah, saya melihat banyaknya pengajar yang tidak mempunyai buku pegangan satu persatu yang sama. Ketika pengajarnya di salah satu TPQ yang notabene tidak ada bayarannya, adanya bisyarah kalau ada, itu otomatis ketika ada undangan berkat itu biasanya tasik lek nggon desa sik abot berkate. Beda lagi kalau yang di kelas UIN ngeten iki, kalau memang tidak bisa berangkat 1 2 3 kali di ultimatum langsung diganti. Kalau kita yang di desa niku untuk langsung sampe lek mboten masuk tak ganti, langsung pilih ndak masuk diganti. Ngoten niku. Ya, tapi mboten semua lho nggih. Niki mungkin guyonan kula niku. Mungkin
sing ngoten niku memang nggak punya niat sebenarnya daripada nganggur. Lah niku saya lihat pas waktu mengajar tajwidnya ketika pengajar yang lainnya masuk niku kan nggak punya pegangan. Bahkan enten guru niku istilahnya monoton, ngerti nih ngaji Quran, maca nih, akhirnya waktunya untuk mengajarkan pelajaran tajwid itu kurang. Akhirnya saya buatkan buku tajwidnya niki, membaca bersama-sama. Yang membaca niku biar para santri, gurunya mengikuti. Kalau para santrinya itu kan seperti mendapatkan ilmu baru, tapi kalau gurunya niku mengingatkan kembali pelajarannya. Masya Allah, iya ya, ternyata tenggen mriki pelajarannya mat itu enggak cuma mat tobi'i, enggak cuma mat wajib, mat jaiz, dan yang terakhir yang saya tanyakan di tes yang sudah kemarin tadi malam niku mat aril sukun. Ternyata ada mat itu ada 14 contohnya. Pas waktu dibacakan, para santri membaca bersama-sama, mereka kan semangatnya karena mendapat ilmu baru. Kalau gurunya sambil membaca ngoten malah oh alah iki jenenge kita, oh alah iki jenenge kita, oh alah ngoten niku. Dan niki untuk para santrinya, dengan sendirinya niku santri bisa dikasih waktu luang membaca bersama-sama. Yang berikutnya ini ada buku tajwid, tapi buku yang lebih lebar keterangannya daripada yang hijau. Yang ini sebenarnya saya tujukan untuk para pengajarnya. Kalau para pengajar, kalau yang di hijau niki contohnya kalau besok ada kesempatan, contohnya di niki, contohnya di mat, kalau di sini mat musbah harfi, kalau yang lainnya mungkin mat lazim musakol harfi. Nah di sini langsung ada contoh caranya baca. Kemarin saya suruh membaca surat Al Imran, contohnya depannya alif lam mim. Nah ini kan langsung contohnya. Nah kalau yang niki di sini cara bacanya, contohnya seperti itu, sampai saya kasih cara bacanya. Contohnya seperti ini. Yasin nggih, Yasin, alif lam mim, contohnya seperti itu. Terkadang saya melihat guru-guru yang di madrasah-madrasah desa niku seharusnya memang syarat masuk jadi guru ya niku pinter, bareng ngoten kober. Paham nggih, mau basa Jawa ini pinter, menguasai bener-bener pelajarannya, kemudian kober memang ada waktunya untuk meluangkan biar bisa istiqomah mengajarkannya. Tapi biasanya yang bisa mengikuti terus ngajarkan niku malah sing kober dhisik. Masalah pinter niku tidak semuanya. Terus akhirnya gini baru kalau buatkan. Terus yang niki ada satu lagi makhraj dan sifatnya. Mungkin nanti sampai di kelas BTQ niku sama ustadz kalian yang lainnya niku juga disuruh hafalan, mungkin dikasih kertas ataupun yang lainnya atau dituliskan di papan disuruh nulis. Nah, saya khawatirnya gini, saya buatkan buku niku karena terlalu banyaknya, bahasanya terlalu banyak, saking banyaknya pelajaran sampai di prodi-prodi yang lain, akhirnya mungkin kertasnya kesingsal, kesupen, terus lali, ndak nyatet, mboten nembel. Kalau yang buku yang tadi mau hilang kemungkinannya kan kecil, maksudnya ngoten. Dan ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, kelihatannya kalau punya buku yang sama, dibuka halaman yang sama, dianu yang sama, ngoten kan lebih mudah lagi daripada nulis sendiri-sendiri ataupun nopo namanya dikasihkan kertas. Nggih, niki wau yang terkait metode An-Nahdiyah, ada yang ditanyakan? Nopo malah terlalu melebar? Niki absensinya nanti saja nggih. Niki masih jam 8. Saya mau menyampaikan kisah sedikit. Kelihatannya kita nanti sampai di pertemuan terakhir tidak bisa bertatap muka. Kalau yang saya kemarin saya mengenalkan diri, nama saya kan Muhammad Makmun Asyari. Rumah saya Sumber Pojok Ngantru. Nah, kalau tepatnya sampean kalau melewati timbangan pojok niku sampean ngowetan sampai Gaduk, terus kalau dari sini jadi ke
kiri ngaler gede sanding madrasah. Ini kula selalu pas waktu ada suara niku teng mriki ten madrasah kan bener-bener berhadapan. Teng mriki etan margi, kula kilen margi. Maksudnya gini, kita kan jadi kenal. Jadi nggih saling menyapa lah. Iki bahasa saling menyapa. Kisah saling menyapa yang sehingga dia terselamatkan karena nilai saling menyapanya. Jadi saling menyapanya wong Jawa kan mangga nih. Nah ini ceritanya di sebuah perusahaan pendinginan ikan terbesar niku ada kejadian yang gara-gara kata sapaan menyapa orang niku menyelamatkan dirinya. Dia bertahun-tahun kerja di situ. Ketika mau pulang dia selalu menyapa Pak Satpam yang satpam jaga niku loh. Jadi saurunge dikancing niku selalu disapa oleh orang tersebut. Bertahun-tahun seperti itu istiqomah. Mau ndak masuk kan mesti izin. Ngerti tak drape izin dan tidaknya kan Pak Satpamnya ngerti siapa yang masuk siapa yang tidak masuk. Lah pas waktu itu kan semuanya masuk. Terus pas waktu mau dikunci niku biasanya Pak contohnya Makmun nonton niku selalu menyapa saya kok nggak menyapa niku apa yang terjadi niku akhirnya dipadosi. Dan ternyata orangnya niku pas waktu pendinginnya dibersihkan orangnya masuk untuk membersihkan temannya yang lain lupa langsung mengunci dan menyalakan pendinginnya. Jadi pas waktu dicari kemungkinan dia masuk di pendingin ini dibuka ternyata betul orangnya hampir saja kehilangan nyawanya terus diselamatkan. Dan ini sesingkat itu ceritanya, tapi nilainya yang saya sampaikan nilai menyapa temannya nih loh ya. Jadi meskipun kita belum benar-benar bertatap muka, meskipun bertatap muka lewat Zoom niki, siapa tahu ngoten nggih. Dengan saling menyapanya pas waktu itu kan ing tengah dalan lho Pak, sampe nika sing ngajari kok to nggih. Oh nggih, sampean napa bali bocor Mbak? Lah ngoten. Bali bocor Mas. Malah akhirnya kan ternyata di kantong saya tidak ada apa-apa terus akhirnya malah tertolong dengan karena nopo ini meskipun kisahnya tidak sama nggih bahasa menyapa niku saling mengenal bener-bener akhirnya diperhatikan kita saling menjadi teman saling mengenal akhirnya niki wau sesuatu yang mungkin negatif menjadi positif karena ketolong ngerti wau contohnya nggih. Untuk yang metode Anahdiah mungkin dicukupkan seperti itu, kita langsung masuk ke ubudiyahnya nggih. Kalau yang kemarin kita membahas pelajaran bab wudu, bahkan wudunya mulai dari fardunya, terus sunah-sunahnya, meskipun makruhnya saya bahas sedikit, kemudian membahas dengan yang membatalkan wudunya secara sempurna. Kemudian bab yang lainnya yang termasuk yang membuat sahnya sholat selain wudhu yaitu mandi. Apa yang mewajibkan mandi? Yang perlu diketahui kewajiban mandi bagi laki-laki dan perempuan itu tidak keseluruhan. Ada yang diwajibkan bagi laki-laki, ada yang diwajibkan bagi perempuan. Yang kemungkinan laki-laki tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak ada di laki-laki. Contohnya haid, ngoten niku kan tidak mungkin laki-laki terjadi. Kalau sampai terjadi itu bukan umum, jadi perlu penelitian lebih lanjut. Bagaimana hukumnya laki-laki ternyata haid? Wah niku mboten haid niku, ternyata punya penyakit yang lain contohnya. Yang mewajibkan mandi, yang pertama, nah niki ngapunten, memang kita kan sudah dewasa dan niki sesuai dengan nopo pelajarannya. Jadi tidak saya terakhirkan, tetap saya sampaikan sesuai dengan urutannya. Yang membuat kita mandi bagi laki-laki atau perempuan yaitu iltiqaul khitanaini. Yang bisa boleh niki bagi seorang yang sudah menikah. Bertemunya dua persunatan. Dua napa namanya? Kelamin yang berbeda. Oh niku mboten perlu kula sampaikan prosesinya maksudnya ngoten nggih. Berhubungan badan bagi suami istri maka niku tetap wajib niki pripun nggih meskipun pripun nggih ngeten lek disampaikan dikirani jorok nggih pun mboten anu nggih
meskipun hanya yang penting tetap bertemu napa dan dua kemauan yang berbeda ini bertemu bagi suami istri meskipun tidak sampai selesai ngoten nggih. Niku wajibnya mandi yang saya bahas salah satunya seperti itu. Dan ini perlu saya sampaikan karena ini juga dari jadi syariat kita meskipun hanya nempel tok terus nggak jadi karena ada gempa dan yang lainnya ada nopo ngoten akhirnya nggak jadi diteruskan niku meskipun tidak sampai selesai maka tetap diwajibkan mandi. Yang kemudian wa inzalul mani keluarnya mani. Nah keluarnya mani sama berhubungan itu kan berbeda. Nah keluarnya mani niku salah satunya berhubungan badan sampai selesai sampai keluar mani niku juga menjadi salah satu sebab wajibnya mandi ataupun ihtilam. Lah niki yang hanya boleh bagi sampean yang belum menikah saya bayangkan niku ihtilam tidak kesengajaan karena keluarnya karena mimpi entah itu juga lah pokok yang penting keluarnya mani. Nah terus ditanya Pak biasanya keluarnya mani ngapunten niki bukan nilai joroknya nggih niki saya ulangi kembali karena niki syariat dan sampean meskipun bercampur laki-laki dengan perempuan karena ada batasannya tapi kan umurnya sudah semuanya dewasa jadi harus dipahami bahwa niki ini adalah pelajaran syariat jadi tidak ada nilai yang lainnya jorok dan yang lainnya. Seandainya saya mimpi dikejar pocong bangun-bangun saya malah mimpi basah keluar mani bagaimana hukumnya? Saya kan tidak mimpi yang di dalam mimpi berhubungan badan. Nah kok terus yang dilihat bukan itunya bukan dilihat mimpi bertemu dengan kekasihnya bermimpi dengan orang bertemu dengan Syahrukan dan yang lainnya bertemu dengan bidadari terus berhubungan badan dalam mimpi terus bangun-bangun tidak keluar maninya wah jadi saya tetap mandi karena di dalam mimpi saya telah melakukan hubungan badan mboten meskipun sampai mimpi dikejar pocong terus bangun-bangun karena ketakutannya keluar maninya ya otomatis wajib mandi maksudnya ngoten niku nggih dalam hal apapun yang penting keluar mani niki saya konteksnya ihtilam jadi keluar maninya karena tidak sengaja. Kalau bahasa sengaja ngapunten fenomena alam ngoten niku hukumnya zina biliat zina tangan contohnya ngapunten kalau disengaja iki kula pengennya nggak bahas bab niku tapi kalau yang penting inzalul mani keluar maninya nggih niku maka wajib mandi. Saya ulang lagi kalau cuma ngimpi terus bertemu kasihnya bertemu ngapunten kula membahasakan pacarnya saya nggak mau karena meskipun seperti itu pun biasa saya nggak mau mboten pacarannya enak syar'i setelah menikah baru pacaran mboten mawon tapi kalau dilakukan saya selalu mengingatkan paling tidak pacaran yang syar'i ndak lek pancen rezekine sampeyan mas-masnya kalau memang jodohnya ndak kemana begitu juga mbak-mbaknya tapi perlu diingat kalau seorang laki-laki ingin mencari yang solehah maka bagaimana sesoleh mungkin kita untuk menunggu para wanita solehah didapatkan oleh kita ngoten mawon penak ngoten begitu juga ngoten mbak-mbaknya bagaimana sampean benar-benar menjaga sampean menjadi seorang yang wanita solehah insya Allah sampean akan diberikan oleh Allah laki-laki yang soleh ngoten oleh kula konsepnya seperti itu. Mungkin cara bertemunya jodoh itu akan berbeda-beda wong kula mawon ketemu jodohnya tidak di Nyana nggih kula ketemunya jodoh di Jombang ternyata orangnya orang Surabaya dan ketemunya cuma satu kali dan sekarang jadi mau pacarannya nggih pacaran hari ini ya masak bareng bingung bareng nilai rezeki bareng ngoten itu dianggap pacaran ngoten mawon ini kan pacaran kan yang penting kan bertemu setiap hari jadi keluh kesahnya enak ndak enaknya ini bener-bener nyata real. Kalau pacaran yang sekarang niku yang ditunjukkan kan yang enak-enak toh ndak ngerti yang enggak enaknya disembunyikan ketika sudah melakukan pernikahan ternyata baru keluar aslinya. Mungkin jawabannya seperti ini niku tidak tepat bagi orang yang biasa ngapunten pacaran. Kalau dengan pacaran kan bisa asli ngelihat contohnya seperti itu tapi saya tidak menyampaikan kamu kan bahasa pacarnya atau doang ya. Kita kembali ke konteksnya yang membuat wajibnya mandi inzalul mani apapun yang terjadi
Meskipun bahasanya saya enak tidak sengaja karena mimpi. Kalau bahasanya disengaja, ada nilai hukum yang berbeda menjadi zina tangan, tapi nilai wajibnya karena keluar maninya berbeda. Ngapunten karena napa namanya nggih, melihat contohnya kita di pasar kambing, pasar sapi, terus melihat karena kambingnya ngumpul, akhirnya terjadi tontonan yang tidak senonoh, terus dipengi tidak kena, akhirnya terjadi. Dan itu terus kita masuk pikirannya jelek, akhirnya membuat kita syahwat contohnya. Dan itu perlu dilihat, air yang keluar selain kencing, selain mani niku, sebelum mani ada wadi madi. Nah niku yang lain mani semuanya najis. Ada yang madi atau wadi, kalau yang wadi kalau nggak salah, wadi niku keluarnya contohnya orang yang dia terlalu kerjanya terlalu terforsir, akhirnya pas waktu dilihat nggak kencing, tapi pas waktu dilihat ngapunten celana dalamnya kok basah, oh niki mungkin wadi karena terlalu contohnya ngangkat berat, dia kuatnya 20 kilo, ngangkatnya 100 kilo karena beban yang diberikan padanya untuk contohnya tukang bulu dan yang lainnya. Ataupun madhi niku cairan yang keluar sebelum keluarnya mani, dan niku nilainya najis. Beda lagi, makanya baju yang terkena mani niku dilihat konsepnya. Kalau pas waktu ngapunten bahasa kasarnya tadi berhubungan badan bagi suami istri, kemungkinan sebelumnya ada madinya, jadi pasti ada nilai najisnya. Kalau yang tidur bangun-bangun basah, kemungkinan niku murni dari mani. Seandainya satu tempat tidak ada baju yang suci, padahal waktunya kita harus sholat, maka dengan terpaksa menggunakan pakaian tersebut itu boleh karena nilainya tetap suci. Meskipun baca Pak joroknya nggih, tapi kewajiban untuk menutup aurat itu lebih diutamakan. Beda lagi kenapa banyak pilihannya, meskipun ngeten kalau tak pakai niki mawon karena momennya sudah baru saja buat ngimpi, ngoten niki melebar guyon ngoten nggih. Kemudian yang wajib mandi lagi wal mautu, adanya kematian, maka seorang yang meninggal niku wajib dimandikan bagi orang yang Islam. Tidak dimandikan meskipun Islam niku siapa? Ada yang bisa jawab? Bagi orang yang mati syahid, jadi mati dalam peperangan, maka tidak perlu dimandikan karena yang mandikan langsung malaikat, langsung disolatkan, dikuburkan. Biasanya langsung dengan baju kebesarannya, baju ketika dia meninggal. Niku secara garis besar laki-laki maupun perempuan niku punya kewajiban. Khusus yang sekarang perempuan wajib mandi, niku yang laki-laki tidak boleh iri karena niki khusus perempuan. Meskipun khusus perempuan, yang laki-laki tetap harus memperhatikan bagi dia yang mau bersanding dengan perempuan. Jadi harus mengerti loh guys. Contohnya ngapunten haid, laki-laki tidak melakukan, tapi satu laki-laki wajib mengetahui. Karena kalau ketika contohnya perempuannya haid tidak ngerti, ngapunten mau ternyata pelajarannya nggak mengikuti pelajaran diniyah, akhirnya tidak paham dengan batasan-batasannya haid. Nah ini mbak-mbaknya yang lebih paham. Haidnya kan enten sing terus akhirnya cukup. Batasnya haid sampai berapa? Sampai 15 hari. Nah terus dihitung haid niku berapa? 1 hari 1 malam. Seandainya keluar terus tidak keluar, ini kan ada batasannya. Kalau ternyata tetap keluar, niku hukumnya apa namanya? Namanya darah istihadah contohnya. Jadi batasannya meskipun sudah selesai di tanggalnya tapi tetap masih keluar darahnya, maka nilai kewajiban mandinya di tanggal tersebut. Ini makanya mau tiang setri ngapunten tengen WA napa anu ngoten head tanggal iki jam niki, cucu ngoten jawabi suci tanggal iki jam niki. Nah niku bagi kula, meskipun kula mboten menyampaikan ke istrinya sudah paham, dan kita wajib mengingatkan tok, lho sampeyan dadi sampeyan pun suci ta?
ngoten nggih pun ngoten mawon. Ya niki lho nggih, ngapunten mas-masnya, kewajiban kita kalau sampean pengen meminang seorang perempuan sampai hal yang sebesar ini, kula mboten ngomongkan yang sekecil ini meskipun niki naluriah dan alamiah. Perempuan yang normal pasti terjadi seperti ini. Tapi laki-laki yang mau meminang wajib bertanggung jawab dalam kesehariannya, tapi ubudiyahnya juga nomor satu. Nah, hal yang sebesar ini juga harus diketahui. Umum mboten mengetahui, maka sampean yang mengetahui, mbak-mbaknya wajib memberikan pengetahuan, Mas. Kula lek heti ngeten niki sampai niki. Jadi sambil guyon ndelok TV napa guyon bercengkrama niku membahas tentang kesehariannya awake dhewe dan juga membahas ubudiyahnya kita. Terkadang mungkin satu dan yang lainnya akan berbeda perjalanan kehidupannya. Jadi sepintar-pintar mungkin laki-lakinya niku memberikan istilahnya apa gambaran-gambaran yang sehingga akhirnya jadi qanaah, saling menerima. Kalau ternyata laki-laki perempuannya diberikan rezeki yang banyak, niku yang laki-lakinya juga pintar-pintar memberikan motivasi untuk sebahagia mungkin bersyukur, alhamdulillah dhewe niki diparingi rezeki sing luwih dari liyane. Dadi ngoten niku. Kita punya konsep yang bagus untuk memberikan kemanfaatan sugih awake dhewe mboten tuwek dhewe terus contohnya ngoten niku. Tapi kalau bagi perjalanan hidupnya kita sederhana, jadi mengawal perjalanan kehidupan berkeluarga niku dengan santai. Tadi alhamdulillah diparingi rezeki sing sak cukupe awake dhewe, gak sanyawang liyane. Niku lho sok nggon hisabe awake dhewe malah luwih titik. Momo ceritane Kanjeng Nabi niku enten sahabat Abdurrahman niku selalu memimpikan menjadi orang yang sesuai yang disampaikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selalu berdoa, ya Allah, muga-muga kula selalu bersama dengan orang-orang miskin dan orang fakir. Lah, sahabat Abdurrahman niku orangnya yang kaya raya. Selalu berusaha dia menjatuhkan dirinya biar miskin. Tapi semakin dia menjatuhkan dirinya mencari solusi biar miskin, dia malah semakin menjadi kaya. Nah, pas waktu dingin Mekah, pas waktu pertama kali di Mekah, dia juga ikut terusir menjadi para muhajirin, meninggalkan para istri-istri yang tidak mau masuk Islam. Harta bendanya yang kaya raya itu ditinggal, masuk ke Madinah sana, bertemu dengan orang Ansor. Nah, orang Ansor ngapunten, kalau yang di sana dulu zaman jahiliyah dulu kan istri itu enggak cuma satu. Jadi selain istrinya ada 4, itu budak-budaknya juga ngapunten bahasanya juga sebagai pengganti istrinya juga. Makanya ada istrinya istilah apa namanya budak mukatab. Istilahnya ada perjanjian kalau sampai melahirkan, kalau sampai bisa membayar sejumlah yang harus dijanjikan pada tuannya, maka dia akan menjadi merdeka. Kan ada seperti itu. Pas waktu ketemu sahabat Ansor istrinya 2 langsung, mas yang lainnya ngoten sampeyan gelem ya karo bojoku iki, ngapunten iki bahasane ngoten. Terus di furqah, dipisah dan disuruh menikah untuk sampai kaya ngoten nggih para sahabat Ansor dalam membantu para sahabat Muhajirin. Nah, salah satunya sahabat Abdurrahman yang Muhajirin iki ditawani, "Sampeyan purun ya ngriya niki sak bojone, kula mengki oh mboten. Yang saya tanyakan cuma satu, napa sampeyan duduhane pasar ae." Jadi budal ndak duwe napa-napa, budal njujug nyang pasar. Lah niki sebagai motivasi sampeyan, kalau kita punya ilmu tidak perlu modal, maka kita tetap bisa meraup keuntungan. Sampeyan lihat yang sekarang fenomenanya sudah terjadi, tidak perlu modal banyak, kita cukup berani di depan kamera terus menyampaikan live. Coba ini Pak, niki bukunya sangat bermanfaat sekali, kalau sampean bisa punya, alhamdulillah. Niki harganya cuma segini, apalagi niki unlimited edition, contohnya ngoten niku, ternyata berbondong-bondong terus beli. Loh, niku contohnya seperti itu loh nggih. Padahal niki bukunya bukan milik saya, bukunya milik pencetakan dan mereka cetaknya banyak. Ternyata ketika yang saya sampaikan di depan kamera niki sebagian audien cocok, otomatis ngoten toh. Dan begitu juga sahabat Abdurrahman ya seperti itu, ngerti pasar, terus lihat barang mana yang bisa dijual, tidak lama dia langsung jadi juragannya. Nah, karena dawuhnya Rasulullah niku di Madinah niku selalu doa yang terakhir selalu muga-muga kula dadi wong fakir dan bareng karo wong fakir. Lah sahabat Abdurrahman niku
menangis sejadi-jadinya, pengen dadi wong fakir krono apa pengen awur karo Kanjeng Nabi. Nah, niki penggalan cerita yang membuat contohnya dia ingin menjatuhkan dirinya biar jadi orang yang semiskin-miskinnya, biar jadi kelompoknya Rasulullah. Niku contohnya gini, pas waktu di Baghdad zaman ini banyak pohon kurma. Rodok bosok-bosok elek-elek ngoten niku. Wah, ini kesempatan. Enek wong bakul napa namanya kurma bosokan nderek sing nampani wis dhuwitku kabeh dijumlah tak tukune kabeh pirang gudang, nggen pirang-pirang gudang niku dibeli. Akhirnya wis alhamdulillah iki lek engko wis barange bosok wong bodho ndak gelem aku dadi fakir wis kere wis pokok aku urip tok ngoten tok wis iso dadi umat Kanjeng Nabi sing termasuk minal fuqara wal masakin. Lah kok ndilalah di zaman itu berikutnya terjadi kemarau panjang. Banyak pohon-pohon kurma yang seharusnya berbuah bagus niku hampir semuanya tidak berbuah, rusak. Jadi terjadi pengumuman niki paceklik panganan ra enek sing dipangan, sampai gandum sagu semuanya habis. Lah ngerti oh iya di dulu tahun yang kemarin niku enek kurma elek-elek sing duwe no sinten sing duwe Abdurrahman. Oh niku lho anu umat Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi omahe kae kono langsung padha ndayah teng mriko. Akhirnya ditanggleti Pak Abdurrahman yang di gudang-gudang niki miliknya sampean nggih, karena terjadi paceklik di mana-mana, negara yang lain pun minta bantuan untuk dikirimkan kan kafilah-kafilah ngono untuk dikirimkan bahan makanan meskipun nilainya tidak enak, yang penting masih bisa dikonsumsi, kami siap membeli berapapun. Ngoten niku. Jadi Pak Abdurrahman ndak bisa ngomong pun ngoten mawon. Kita langsung beli 10 kali lipat harga yang biasanya harga bagus. Jadi mendadak sahabat Abdurrahman yang seharusnya contohnya modalnya 1 miliar, dia bermiliar-miliar jadi sugih malih. Ngoten niku sampean. Ya niki ngomongnya napa niku perjalanan hidup rezeki kaya ngoten niku. Tapi yang dilihat kembali lagi yang saya ingatkan niku lho nggih gunane ilmu pengetahuan. Ketika sampean nanti banyak prodi, di setiap prodi sampean yang prodi PS, PAI, MKS, dan yang lainnya ngeten niki sampean yang pilihannya sudah sampean positifkan, semua pelajaran yang disampaikan benar-benar sampean perhatikan, sampean serap. Jangan dilihat pengajarnya. Jadi bahasa Arabnya niku ungdur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan tapi jangan melihat apa yang siapa yang menyampaikan. Meskipun nilai siapa yang menyampaikan niku membuat semangat untuk menyerap apa yang disampaikan. Ngoten nggih. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Niki pelajarannya banyak guyon tok niku terkait metode Anahdia, terus sedikit keterangan tentang apa yang diwajibkan mandi niku yang head nggih, kembali lagi karena bahas head niku bagi laki-laki dia tidak punya kewajiban, tapi ketika mau mempersunting seorang laki-laki bertanggung jawab dunia akhiratnya, maka pelajaran head kemudian niki nifas itu juga harus difahami, meskipun perempuan dengan sendirinya harus paham karena dia yang mengalaminya. Dan juga yang terakhir adalah wiladah. Jadi nilai melahirkan sama nifas mandinya itu berbeda. Nopo harus keluar darahnya? Mboten, karena terjadi ada seorang yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah. Siapa itu? Yang tidak terjadi keluar darahnya yaitu Sayyidah Fatimah. Niku cuma wiladah tok. Nah, tetap mandi wajib, ngoten nggih maksudnya. Ada yang tanyakan? Karena waktunya hampir habis, sebelum saya absen, karena ini terkait bab mandi, ini saya sampaikan fardu-fardunya, meskipun secara singkat, fardunya wajib. Yang pertama yaitu ada 3 fardu. Fardunya yang pertama niat, bersamaan dengan membasuh badannya, entah itu kakinya dulu, entah itu rambutnya dulu. Tidak ada persyaratan diguyur duluan, dibasuh kakinya duluan, mboten. Tapi kalau secara medis, meskipun baiknya itu secara sunnah itu dari atas ke bawah, karena biar semuanya bisa langsung takmimul badan keseluruhan. Tapi yang saya lihat
untuk kehati-hatian yang sekarang niku ngati-ngati kalau sampean dalam keadaan capek ataupun yang lainnya, yang jeding niku dahulukan kakinya dulu basuh, terus baru ke atas berapa menit baru kepalanya. Kalau yang dilihat niku umpama kedokteran niku biar mengeluarkan energi negatifnya. Jadi keluhe ngoten ben keluar. Kalau cara istilahnya yang supranatural niku bion-bion negatifnya biar keluar. Sakjane ngoten niku, makanya ada yang terjadi jatuh di dalam jeding ngoten mboten gara-gara mungkin langsung adus grujukan. Niku yang seharusnya uap yang keluar, hawa panasnya keluar niku tertutup pori-porinya, akhirnya tertekan, sirkulasi darahnya tidak lancar, akhirnya menekan jantungnya tidak kuat, akhirnya jatuh, terus disebutkan stroke, terus angin duduk dan yang lainnya. Ngoten nggih, maksudnya cara mandinya meskipun disunatkan, jadi dari awal ke atas ke bawah kemudian baru digerujuk ngoten mawon. Jadi kesunatannya juga dapat. Niwau niat wa isul ma'ila jami'i sya'ri wal basyarah, maksudnya keseluruhan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi di sela-sela dilihat, makanya sing koyo niku wau kotor-kotoran dan yang lainnya. Mungkin ada yang menanyakan, Pak, bagaimana hukumnya orang yang ditato, bagaimana? Nah, niku versi yang lainnya. Karena tato sudah masuk di dalamnya, padahal kewajiban kita harus takmimul badannya. Kenapa harus nenggon dokter dulu untuk menghilangkan tatonya? Mboten, niku wallahu a'lam ngoten nggih. Tapi yang belum jangan sampai menyengaja untuk membuat tato, karena nilai hukumnya yaitu haram. Karena dikhawatirkan wudhu ataupun mandinya nanti tidak sah, maka kita akan berhadapan dengan sah dan tidaknya beribadah. Mungkin cukup sekian waktunya. Waktunya jam 8.27, mungkin cukup untuk mengabsensi ya kehadiran. Oke, sebelum saya absensi nanti saya sampaikan insya Allah setelah asar ataupun ba'da maghrib, ba'da isya, waktunya pas waktu saya telepon ternyata diangkat, jadi waktunya niku ngoten nggih, ngapunten. Dadi ya momennya tinggal nanti sampai nanti malam. Kalau seandainya masih kurang, mungkin juga bagaimana satu persatu bisa saya nilai secara pribadi, karena ada nilai data-data yang tidak perlu orang lain ngerti. Ada contohnya cara bacanya yang kelihatan unik dari yang lainnya, yang sehingga orang lain ketika dibaca di sini itu membuat orang lain punya penilaian negatif ke salah satu yang membaca ngoten nggih. Jadi kalau nganu yang ngerti kula tok, meskipun tetap kula dokumentasi. Kan ndak ngerti. Nah, dokumentasi untuk nopo saya pribadi ini. Seandainya saya unggah mungkin nanti bukan saya tulis publik tapi untuk pribadi ngoten niku. Nggih, saya panggil, silahkan untuk menjawab Mbak Eva Yunia Rahmawati. Hadir Ustaz. Nggih. Mbak Evelyn Kailila Rosyidah. Hadir Ustaz. Nggih. Mbak Evelyn Naima Leonita. Hadir Ustaz. Mbak Fadila Nuraini. Oke, mungkin yang tidak menjawab sudah saya sampaikan, ada izin-izin, mungkin nanti saya cek lagi nanti ya. Mas Fadoilul Firdausi Akmal. Ada? Hadir. Oh nggih. Hadir. Nggih. Mbak Fadia Syifa Anindia. Mbak Fadia Syifa Anindia. Hadir. Loh. Niki Mbak Fadia Syifa Anindia ada? Nggih, saya lupa. Mbak Fadila Ayu Salsabila. Hadir Ustaz. Nggih. Mbak Fadila Nur Azizah. Oh nggih, niki Mas Sinten Fahrur. Silahkan, saya minta tolong nggih, kalau yang kemarin Mas Farhan nggih, napa nyakrinshot. Karena HP-nya di situ. Kalau enggak sakit nyakrinshot untuk laporan nanti sampean share di grup napa langsung japri ke saya. Nggih, sebelumnya saya berterima kasih nggih. Mbak Fadila Nur Azizah. Ada? Mbak Fadila Dini Lestari. Mbak Fadila nggih.
Mbak Fadila Nadhifatur Rahman. Mbak Fadilatul Fitri. Hadir. Nggih, Mbak Fahira Nadhifatun Nadiah. Hadir Ustaz. Mas Fahris Afrisal Argananta. Hadir Ustaz. Nggih. Mas Fahrul Kurnia Brata. Mas Fahrul. Oh nggih nggih, niku anu mengangkat tangan. Mas Fahrul Rozi, oh niki Mas Fahrul Rozi. Hadir Ustaz. Nggih, matur suwun nggih. Mbak Faidatus Zalia Hidayah. Hadir Ustaz. Nggih. Mbak Faik Zahra